Assalamualaikum Sobat Semoga. Welcome back to J News Speak dengan saya Bintang selaku host kali ini. Nah, jujur saya sangat excited banget sih bisa kembali bertemu dengan teman-teman semua, bisa belajar bersama untuk mengambil hikmah dan kebijaksanaan dari orang-orang hebat yang berpengalaman juga berkapasitas tentunya ya. Dan today kita kedatangan tamu spesial nih. Siapa dia? Beliau adalah guru kesayangan kita semua, salah satu guru di SMKN 1 Gelaga Banyuwangi yang memegang bidang studi DPIB, Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Nah, pasti pada belum kenal kan? Nah, jika tak kenal, maka ayo kita kenal. Baik Bapak, silahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sugiono. Saya insya Allah sudah cukup lama bekerja di SMK Negeri 1 Gelaga ini sejak 1989. Sudah terhitung 35 tahun saya ada di sini. Dan saya kebetulan di sini mengajar sesuai dengan bidang saya yaitu DPIB. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Setia. Kalau boleh tahu, kesibukan sekarang apa nih Pak? Ya, sementara ini saya terus saja menyiapkan di masa-masa yang mau purna tugas, karena sebentar lagi saya sudah harus harus purna tugas di bulan Mei. Dan untuk persiapan untuk purna tugasnya Bapak itu apa Pak? Kalau boleh tahu? Begini ya, di usia saya sudah ke 60 tahun ini, saya harus mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya tidak akan terlalu banyak ngoyo dalam arti di pekerjaan yang harus memeras keringat. Saya akan menikmati hari-hari tua ini dengan mengisi sisa-sisa hidup saya ke depan nanti. Baik Bapak, langsung ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Nah, selama Bapak mengajar di Semegah selama 35 tahun, bagaimana Bapak memaknai Hari Pendidikan Nasional Pak? Baik, jadi begini, saya selama 35 tahun ini dalam perjalanan saya mengemban tugas sebagai seorang pendidik, ini tentu saja banyak tantangan, namun saya dengan berprinsip berpegang teguh pada apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo ing madya bangun karsa tuturi handaya. Inilah merupakan pengendali saya untuk mengimplementasikan kegiatan belajar mengajar selama ini. Nah, 35 tahun Bapak mengajar di sini, apa nih Pak momen berkesan, paling berkesan dalam masa Bapak mengajar di Semegah ini Pak? Ya, ini terutama di kenakalan siswa ya. Saya juga sebenarnya sudah banyak pengalaman-pengalaman yang berkesan, yang istilahnya sifatnya itu ya semacam bergurau antar sesama guru dengan siswa. Nah, memang ada satu pengalaman yang buat saya sampai sekarang saya tidak akan pernah lupa, yaitu ketika saya menemui siswa saya. Jadi ini agak panjang dikit ya. Menemui siswa saya sedang mencuri bensin milik temannya. Kemudian anak tersebut saya tanya, tidak ngaku karena saya tempeleng. Dan ini saya pas kita nempeleng itu saya sebenarnya, waduh kok gini, saya merasa salah itu ya. Karena memang tidak boleh sebenarnya. Secara fisik itu tidak boleh. Saya sampai menantang begini. Sudah kalau tidak terima, orang tamu suruh datang. Ini pengalaman yang seperti itu. Nah, keesokan harinya, betul orangnya datang. Kita dimasukkan di suatu ruangan, di ruang PK waktu itu. Duduk sana, orang tuanya datang. Apa yang terjadi di sana? Orang tuanya itu orangnya kekar, tinggi. Saya kepengen ketemu sama yang namanya Pak Sugiono. Waduh, saya dalam hati saya, wah ini bahaya, ini ada benturan fisik kira-kira begitu. Ternyata apa yang terjadi? Dia langsung, saya bilang gini, saya Pak. Dia langsung mendekati saya, merangkul saya, dan dia menangis, minta maaf. Langsung bilang, pokoknya saya yakin kalau Bapak Ibu Guru menghukum siswanya dengan cara apapun, itu yang salah dan siswa saya.
terus terang saya Pak, anak saya tanpa saya tanya penjelasannya, saya tempeleng di rumah, bilangnya begitu. Atau saya gini ya ternyata susah payahnya jadi guru seperti itu. Itu yang saya masih sekarang itu saya terkenang. Itu tahun 97 kalau nggak salah. Udah lama ya Pak? Udah lama ya. Nah, begitu Bapak tempeleng anaknya apa sudah berubah Pak? Ya di saat itu memang ada semacam nggak terima. Ya saya itu juga mengakui itu suatu hal yang keliru. Karena mungkin saya tidak bisa mengendalikan emosi ya. Meskipun saya tetap mengakui bahwa itu perbuatan yang nggak benar itu. Tapi ya untungnya sudah diklarifikasi, orang tuanya sudah menyadari bahwa putranya yang salah, itu salah. Ya setelah itu baik sudah caranya belajar dengan mulus dengan jalan normal kembali. Alhamdulillah berarti udah ada perubahan positif ya. Dan itu kan bisa dibilang tragedi gitu Pak ya. Nah, ini kalau dari sisi kesan positifnya apa Pak ketika Bapak mengajar di Semega? Ya, bagi saya ya, ini merupakan pelajaran juga bagi saya untuk introspeksi. Ini positifnya di sini. Makanya sejak itu, apalagi saya umur bertambah ini, saya semakin sadar bahwa itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Sehingga saya kedepannya sejak itu sampai ke ini sampai akhir tahun ini saya memang berusaha terus sebaiknya memberi tauladan kepada siswa sesuai yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Siap Bapak. Insya Allah saya sudah bisa makan itu. Nah, untuk sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu menurut Bapak bagaimana? Dan sejauh mana Bapak telah mengimplementasikan sistem pendidikan tersebut dalam proses belajar mengajar dengan siswa-siswi Pak? Ya, jadi pendidikan di Indonesia ini kan dikendalikan, ya di mana saja ya, dikendalikan oleh kurikulum ya. Namun di kurikulum itu tentu kita harus menghargai masukan-masukan dari pelopor pendidikan, terutama dari Ki Hajar Dewantoro itu. Nah, kurikulum yang saat ini kita laksanakan kurikulum Merdeka, di dalamnya juga mencakup apa yang diputuskan oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, pengamalan saya selama ini insya Allah sudah secara umum sudah bisa terlaksana dengan baik. Mungkin apa hasil dari pengamalan Bapak dari sistem pendidikan tersebut Pak? Mungkin ada perubahan yang positif dari siswa-siswa yang Bapak ajar, mungkin bagaimana itu Pak? Sejauh mana impact-nya Pak? Iya, Ki Hajar Dewantoro mengajarkan bahwa kita ini jangan melupakan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, kebebasan, dan keadilan. Ini hampir semuanya insya Allah sudah terlaksana dengan baik. Cuma memang ada beberapa yang saya kadang-kadang ini yang perlu diperhatikan tentang perubahan tata krama. Ini menyangkut nilai-nilai kemanusiaan tadi ya, saling menghormati sesama umat atau sesama teman atau orang yang lebih tua. Nah, ini yang rupanya perlu kita perhatikan saat ini. Siap. Nah, terus untuk saya sempat mendengar ada beberapa teman saya di jurusan saya perikanan itu ada yang merasa kalau dia itu merasa kecemplung gitu Pak, dia salah jurusan, nggak cocok dengan jurusan perikanan. Nah, kalau sudah terlanjur salah jurusan itu gimana ya Pak cara menyikapinya Pak? Iya, jadi begini ya, tidak hanya di jurusan perikanan ya. Di DPIB juga tidak disebut. Memang itu bisa berakibat fatal memang kalau memang anaknya tidak sesuai dengan keinginannya tapi dipaksakan masuk di situ. Kadang-kadang anak masuk di jurusan itu karena temannya, karena dorongan orang tua atau pokoknya ngikuti teman-teman ke sana ikut ke sana. Nah ini secara umum memang banyaknya tidak berhasil, gagal di tengah jalan. Nah cara mengatasi yang demikian itu memang menurut saya ada dua opsi ya. Yang pertama, memberi bimbingan kepada anak tersebut, memberi penjelasan bagaimana prospek di jurusan itu secara detail dan dibuktikan dengan
anak-anaknya sudah lulus. Iya. Nah ini diberikan contoh seperti itu. Itu opsi yang pertama. Iya. Sehingga bisa merubah anak menjadi berminat. Iya, siapa? Itu opsi satu. Iya. Opsi dua, yang mau tidak mau memang mungkin harus bisa mengulang di tahun berikutnya. Waduh, kayak gitu ya. Jadi memang berisiko karena sudah korban waktu. Berarti itu ya Pak, solusinya ada dua, yakni memberitahu ke siswa-siswi tentang prospek jurusan. Betul. Dan yang kedua, ya mau nggak mau harus mengulang dari awal gitu Pak. Nah, itu kan cara mengatasi ya Pak. Iya. Terus kalau cara mencegahnya gimana Pak, supaya nggak sampai salah itu Pak? Dari awal sudah tahu, oh ini jurusan ini cocok dengan saya. Nah, itu gimana Pak? Begini, maka upaya Bapak Ibu guru yang dari SMP yang mengadakan kunjungan ke sekolah itu adalah upaya bagus. Karena disitulah tempat untuk menjelaskan kepada siswa SMP, ini loh jurusan DPIP, inilah jurusan perikanan itu, ini loh jurusan kelas itu, dan seterusnya. Nah dari situlah akan nanti muncul, oh dengan karakter saya yang seperti ini, saya cocok di jurusan ini. Itu salah satu. Yang kedua, ketika di PPDB itu ya, secara umum kan banyak siswa yang belum mengerti jurusan ini bagaimana. Nah disitulah fungsi atau petugas dari PPDB itu bisa menjelaskan sejelas-jelasnya bagaimana jurusan ini. Jadi buat para adik-adik yang saya ini mau daftar SMA atau SMK harus rajin cari tahu ya Pak, cari info tentang jurusan yang mau diambil. Mungkin bisa langsung berkunjung ke SMK-nya atau SMA-nya, bisa juga pantau terus informasi PPDB gitu ya Pak ya. Nah terus Bapak apa pernah itu Pak menganalisis mungkin bagaimana metodologi belajar di luar negeri? Nah dan menurut Bapak adakah yang sangat recommended untuk diterapkan di Indonesia Pak? Ya, kebetulan saya pernah ke luar negeri, meskipun tidak lama di sana, ke Thailand, juga mampir di salah satu perguruan tinggi, juga mampir di, kalau di sini mungkin SMK gitu ya. Itu memang saya salut dengan kedisiplinannya. Di sana berjalan kedisiplinannya. Kemudian yang juga saya juga pernah belajar di Indonesia, tapi di bawah naungan kepemimpinan orang-orang Swiss, orang Australia. Nah, di situ luar biasa ketatnya sistem pendidikan yang diberikan pada kita Indonesia ini, yaitu tentang kedisiplinan waktu. Bahkan dia sampai punya semacam tulisan disiplin adalah kunci keberhasilan. Dan juga ada tulisan yang berbunyi cepat, tepat, efisien. Nah, ini yang menginspirasi saya untuk wah ini bagus ini bagi guru terutama bisa menyampaikan kepada anak-anaknya. Ada juga tulisan jadilah guru yang baik atau tidak sama sekali. Ini mempunyai makna yang luar biasa. Artinya kalau jadi guru ya sekalian yang baik. Kalau tidak bisa ya sudah keluar jadi guru. Itu maksudnya. Inilah sistem pendidikan yang diterapkan di luar negeri. Absen 1 menit dicatat, 2 menit diakumulasi sampai sekian menit, segitunya dikembalikan ke daerah. Nah, mungkin juga teman-teman yang lain seperti dia, seperti Bapak Ibu yang lain pernah juga mengenyam pendidikan seperti itu. Berarti harus all out ya Pak, totalitas ya dalam mengembangkan pendidikan apa ya. Dan juga pentingnya kedisiplinan dalam faktor menuju kesuksesan. Iya Pak. Dan ngomong soal Bapak pendidikan Ki Hajar Dewantoro, apa nih Pak sikap teladan yang sangat menginspirasi Bapak selama menjadi seorang pengajar Pak? Dan apa yang sangat kita sebagai pelajar itu meneladani sikap beliau? Pertama ini ya, Ki Hajar Dewantoro ini kan pelopor pendidikan yang luar biasa ya. Jadi apa yang dicetuskan oleh beliaunya ini benar-benar sangat cocok diterapkan di kalangan rakyat Indonesia karena karakter Indonesia seperti ini. Nah seperti ini ing ngarsa sung tulodo, ini kan artinya kan depan memberi teladan. Nah ini yang sudah mempunyai makna yang sangat luas nih maknanya ini. Ini memberi contoh, kalau guru ya tentu saja memberi contoh kepada putra-putrinya dididik dengan baik. Kemudian ing madya bangun karso. Nah,
di tengah setelah kita ikut istilahnya membimbing atau memberi motivasi itu, dan itu sudah diterapkan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sini di SMK ini. Buat Wuri Handayani di belakang dorongan support ya anak-anak untuk selalu giat belajar. Berarti untuk kita sendiri yang bisa kita pelajari adalah kita harus selalu untuk giat belajar apa ya gitu ya. Nah ini terakhir nih Pak, apa closing statement atau mungkin amanah spesial dari Bapak untuk para pelajar Indonesia Pak? Ya, disiplin adalah kunci keberhasilan. Mari kita coba kita terapkan di sini. Insya Allah kalau itu bisa jalan, sekolah kita akan lebih maju lagi. Lebih bermartabat. Kemudian tadi juga saya sebutkan cepat, tepat, efisien. Tepat, efisien. Cepat dalam proses, tepat dalam waktu, efisien dalam memanfaatkan waktu itu. Dan endingnya nanti akan pasti segera sukses. Dan yang terakhir tadi juga jadilah guru atau secara umum mungkin kalau siswa bisa juga jadilah siswa yang baik atau tidak sama sekali. Jadi kalau jadi siswa ya ayo yang baik gitu. Kalau tidak mau baik ya sudah bagaimana gitu. Bisa dimengerti ya gitu ya. Kalau kami jadi guru juga seperti itu. Jadilah guru yang baik atau tidak sama sekali. Ini luar biasa buat saya ini. Nah, mungkin cukup sekian Bapak perbincangan kita kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada kita. Dan saya sedikit mereview ya Pak, pesan terakhir Bapak. Nah, jadi kita sebagai pelajar Indonesia perlu all out, perlu totalitas dalam belajar, disiplin, waktu, kemudian menguasai cara belajar yang tepat, cepat, efisien gitu ya Pak. Dan insya Allah dengan begitu kita sebagai pelajar Indonesia mampu merealisasikan mimpi emas Indonesia tahun 2045 kelak. Mungkin cukup sekian Sobat Semoga, saya selaku pembawa acara Bintang dan saya Sudiono. Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.